Ya, monggo kepada seluruh pengurus, pengawas, dan DPS. Ya. Pak Ustadz Jamal, monggo dari DPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kepada Allah sehingga pada hari ini, hari yang penuh berkah ini, kita semua bisa berkumpul, bermuajahah untuk melaksanakan rapat anggota tahunan RAT ke-8 tutup tahun buku 2024 yang alhamdulillah bisa kita selenggarakan di SMK Muhammadiyah Pemalang. Yang kami hormati anggota PTM Pemalang, pengurus, pengawas, dan pengelola. Ya. Langsung saja kita mulai sidang pengesahan RAT ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu hormati, ya kita mohon waktunya, ya karena sebelum-sebelumnya kebiasaan kita adalah berangkatnya paling akhir, pulangnya paling cepat. Ya. Mudah-mudahan ini dibalik, ya. Berangkatnya adalah tepat waktu, on time, ya. Pak Muin sudah sering mengajarkan kepada kita tentang pentingnya on time dan bisa pulang sampai paripurna, ya. Karena kami berharap ini PTM milik kita semua, ya. Jangan sampai cuma datang terus pulang gitu, ya. Tapi benar-benar kita ikuti RAT yang sudah kami persiapkan sedemikian rupa. Ya. Ya. Jadi kita budayakan mulai sekarang, ayo kita merasa memiliki bersama-sama PTM Pemalang ini. Ya. Bapak Ibu hormati, ya, yang pertama adalah pengesahan quorum, ya, RAT LKMS PTM Pemalang tutup tahun buku 2024. Alhamdulillah data yang sudah masuk sekitar 490. Ini artinya 80,3% dari total anggota yang ada ini sudah hadir. Ya. Maka sekali lagi, apakah quorum ini bisa kita sahkan? Terima kasih. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan pengesahan tata tertib. Ya. Kami yakin Bapak Ibu sudah membaca dan sudah mengikuti RAT juga setiap tahun, sehingga sudah mendalami tata tertib RAT PTM Pemalang. Untuk itu sekali lagi terkait dengan tata tertib RAT Koperasi LKMS PTM Pemalang tahun tutup buku 2024 ini, apakah juga bisa langsung kita sahkan? Terima kasih. Jadi kami berharap ini bisa cepat rampung gitu ya. Jadi cepat rampung, cepat balik ya, oke. Ya. Bapak Ibu, ya, untuk acara selanjutnya yaitu laporan, ya. Laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan DPS, ya. Untuk itu saya yakin Bapak Ibu pun sudah membacanya. Namun untuk mengantisipasi kepada orang-orang yang juga malas membaca, ya, nanti mohon untuk pengurus bisa melaporkan garis besar dari isi laporan itu. Untuk itu, untuk laporan pertanggungjawaban pengurus akan disampaikan oleh Bapak Siddiq Mizani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja kepada
Bapak Ibu sebagai anggota PTM Pemalang, karena sehubungan buku RAT telah terbagikan untuk Bapak Ibu, harapan kami semua telah membaca dan mempelajari hingga pada hari ini kami pengurus menyampaikannya laporan itu sebatas hal-hal yang positif, yang besar dan PowerPoint-nya, sehingga nanti akan semakin jelas bahwa kinerja PTM Pemalang untuk tahun 2024. Kita awali laporan pertama dari aset, Pak. Aset PTM Pemalang tahun 2024 berjumlah 141 miliar 528 juta 172.041 rupiah. Yang kedua, modal PTM Pemalang untuk tahun 2024 berjumlah 21 miliar 99 juta 890.338 rupiah. Dana pihak ketiga PTM Pemalang untuk tahun 2024 berjumlah 117 miliar 535 juta 84.516. Untuk selanjutnya perlu kami laporkan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PTM Pemalang untuk tahun 2024 67 miliar 227 juta 880.088 rupiah. Sisa hasil usaha untuk tahun 2024 PTM Pemalang membukukan 1 miliar 665 juta 753.473 rupiah. Return on asset PTM Pemalang untuk tahun 2024 1,18%. Solvabilitas PTM Pemalang untuk tahun 2024 117,52%. Dan untuk selanjutnya perlu juga kami laporkan kepada Bapak Ibu sebagai anggota PTM Pemalang yang berkaitan dengan keanggotaan, bahwa untuk tahun 2024 PTM Pemalang berjumlah 833 orang, terdiri dari anggota ex officio 549 dan anggota pribadi 284. Perlu saya sampaikan mengenai pembagian modal yang telah tersalurkan kepada PDM dan keseluruhan PCM yang ada di Kabupaten Pemalang. Mengenai pendapatan PTM Pemalang untuk tahun 2024 12 miliar 795 juta 74.036 rupiah. Biaya cost atau cost of fund 3 miliar 15 juta 970.907 rupiah. Overhead cost 8 miliar 113 juta 349.656. Dan selanjutnya sisa hasil usaha 1 miliar 665 juta 753.473 rupiah. Dan sudah kami distribusikan untuk Muhammadiyah 772 juta atau 46% dari sisa hasil usaha. Dan selanjutnya perlu kami
laporkan juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PTM, maka dengan ini kami sampaikan banyak-banyak terima kasih laporan dari kami yang tentang kinerja PTM Pemalang tahun 2024. Sekian, terima kasih. Ya, demikian untuk laporan pertanggungjawaban pengurus ya Koperasi LKPS PTM Pemalang tahun tutup buku 2024. Selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi LKPS PTM Pemalang yang akan disampaikan oleh Bapak Bakir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk tugas dan wewenang secara reguler, kami pengawas Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Tanwil Muhammadiyah Pemalang, selanjutnya disingkat KMS PTM Pemalang, yang terdiri dari Bapak Anwar Tarjono, SE selaku Ketua, Pak Nur Fauzi, SE sebagai anggota, dan saya Abdul Bakir sebagai anggota, ini telah mengadakan pemeriksaan secara periodik pada KMS PTM Pemalang selama tahun buku 2024 dan hasilnya kami rangkum dalam laporan tahunan yang kami sampaikan kepada rapat anggota sebagai berikut. Yang pertama, masalah likuiditas usaha. Ini kita telah mendapatkan izin dari operasional OJK nomor KEP-19/NB titik 123/2015 tanggal 30 Desember 2015. Yang kedua, di bidang organisasi, di mana pada akhir tahun 2023 jumlah anggota sebanyak 796 orang, terdiri dari anggota ex officio 502 orang dan anggota pribadi 294. Dan di akhir tahun 31 Desember 2024 jumlah anggota sebanyak 833 orang, terdiri dari anggota ex officio 549 orang dan anggota pribadi 284 orang. Berikutnya di bidang usaha. Di bidang usaha yang pertama untuk masalah kinerja keuangan, masalah likuiditas. Masalah likuiditas kita sebanyak 31,04% dan solvabilitas sebesar 115,50% di tahun 2023 dan 2024 solvabilitasnya 116,04%. Dan masalah rentabilitas di tahun akhir 2023 sebesar 11,66% dan di akhir tahun 2024 tingkat rentabilitas sebesar 14,54%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dengan pertimbangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 18 ayat 2, dan menjaga eksklusivitas KMS PTM Pemalang komposisi keuangan ex officio pada kisaran keabsahan elektabilitas. Berikutnya yang kedua, rapat anggota tahunan yang diselenggarakan dengan melihat prosedur dan tata cara sudah sesuai dengan aturan yang perlu dipertimbangkan optimalisasi. Artinya dengan biaya yang relatif murah, tidak mengurangi kenyamanan, keamanan, dan estetis. Di bidang pengelolaan usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama,
adanya pengendalian sektor likuiditas pada norma proporsional kebutuhan, adapun opsi untuk relatif menyeimbangkan dapat dilakukan dengan regulasi sisi penerimaan dana masyarakat atau sisi pembiayaan dan pinjaman ditingkatkan. Idealnya adanya regulasi yang merangsang kedua sisi tersebut berproses secara optimal. Yang kedua, dengan membandingkan variabel indikator pendapatan rate of return financing dengan pembiayaan dan pinjaman outsourcing, terdapat kesempatan yang hilang dari penyaluran pembiayaan dan pinjaman dalam memperoleh pendapatan yang optimal. Yang sering terjadi di lapangan, insiden ini banyak dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan dan pinjaman. Permasalahan ini diperlukan edukasi dan komprehensif. Berikutnya, di bidang manajemen perlu adanya standar prosedur operasional yang terstruktur dan sistematis sehingga segala sesuatu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian ada acuan yang menjadi tolak ukur pencapaian hasil bidang pekerjaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ternyata ada pihak atau sejumlah pihak yang merasa kurang nyaman dengan data tersebut, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pak Anwar Tarjono ditandatangani, anggota Pak Nur Fauzi ditandatangani, dan Abdul Bakir ditandatangani. Mengetahui pengurus Koperasi LKMS BTM Pemalang Bapak Firdaus Ma'arif ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bakir yang telah memberikan pertanggungjawaban pengawas. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban dari Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pengawas Syariah Koperasi LKMS BTM Pemalang tahun buku 2024. Pengawas Syariah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang, saya Muhammad Jamaluddin, SIMA, sertifikat DSN, nomor sertifikat tahun 2018, DSN MUI 0197, tanggal 15 Mei tahun 2018, telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang. Dan hasilnya akan kami laporkan sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan evaluasi. 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 12 POJK 05 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Bagian 2 pasal 12 tentang Dewan Pengawas Syariah. 3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM nomor 7 per Dep 6 4 2016 lampiran nomor 3. Romawi 2, hasil evaluasi. Poin 1, akad pembiayaan finance dan akad piutang atau pinjaman loan, akad pembiayaan dan akad piutang pinjaman antara Koperasi LKMS BTM Pemalang dengan nasabah pembiayaan dan nasabah piutang atau pinjaman telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Penempatan dana Koperasi LKMS BTM Pemalang, Koperasi LKMS BTM Pemalang menempatkan dananya di perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat Indonesia BMI, Bank Jateng Syariah, dan Pusat KSPPS BTM Jawa Tengah. Nomor 3,
pembiayaan yang diterima Koperasi LKMS BTM Pemalang tidak mempunyai, ini perlu dicatat penting, tidak mempunyai pembiayaan atau piutang dari bank atau lembaga keuangan syariah dan bank lembaga keuangan non syariah. Keempat, piutang dan pembiayaan bermasalah. Dalam mengatasi piutang dan pembiayaan bermasalah, manajemen Koperasi LKMS BTM Pemalang telah menggunakan pendekatan secara syar'i, yaitu dengan tabayun, konfirmasi kepada nasabah piutang dan pembiayaan bermasalah, serta melakukan pendampingan dan memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah manajemen Koperasi LKMS BTM Pemalang. Para pengelola koperasi kita ini telah mengikuti pelatihan-pelatihan pengelola lembaga keuangan dan mikro syariah atau koperasi syariah yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Pemalang 4 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Februari 2025 Masehi. Ketua Muhammad Jamaluddin, SAI MA. Demikian yang bisa saya sampaikan dari laporan pengawasan syariah. Aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin yang telah memberikan laporan Dewan Pengawas Syariah. Bapak Ibu saya hormati, ya, melangkah ke acara selanjutnya, yakni proyeksi ya, atau Master Plan BTM Pemalang tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Haji Oni. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi rencana bisnis BTM Pemalang. Rencana bisnis tahun 2025 merupakan jabaran dari visi misi BTM Pemalang, berkomitmen menjadi pusat keuangan yang terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, memberikan pelayanan terbaik, ikut serta menghadirkan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang. Ada 4 kegiatan usaha bidang dengan target dan KPI atau Key Perform Indicator. Pertama, penagihan dan remedial debitur. Kedua, marketing. Ketiga, operasional dan tata kelola. 4, sistem pengawasan internal. Bapak-bapak yang saya hormati, ada tambahan untuk ke depan untuk tahun 2025 ini, yaitu pengembangan dan perluasan kegiatan usaha. 1, pengembangan dan upgrade SDM, kompetensi dan pelatihan yang terukur. 2, pengembangan teknologi informasi dan digital transaksi. 3, penambahan modal sekitar 2,8 miliar, diantaranya penambahan anggota ex officio yang belum maksimal. 4, pembangunan gedung kantor pusat. 5, penjualan tanah bangunan kantor Comal kepada PCM Comal. 6, memperdayakan dan menghadirkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pemalang. 7, pertumbuhan pembiayaan 2,6 miliar untuk usaha mikro sebesar 3,66%, usaha kecil 44,63%, dan usaha menengah 32,46%. Demikian rencana bisnis untuk BTM Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu anggota yang kami hormati, ya demikian proyeksi tahun 2025 Koperasi LKMS PTM Pemalang. Untuk acara selanjutnya yaitu jawaban atas saran, usul, dan pendapat dari anggota. Bapak Ibu, kalau pada RAT sebelumnya kita langsung mengadakan tanya jawab langsung ya, namun tadi berhubung ada pembicara dari pusat, karena waktunya terbatas, maka kami mencoba memberikan kertas ya, untuk barangkali Bapak Ibu itu ada saran usul terkait dengan kemajuan BTM ke depan. Alhamdulillah dari saran usul yang sudah dibagikan itu ya, kemudian kami tarik kembali, itu ada 7 penanya. Ya, 7 penanya yang menanyakan beberapa hal terkait dengan BTM Pemalang ke depan. Untuk itu kami serahkan nanti kepada pengurus, kalau memang nanti soalnya berhubungan dengan pengurus, kemudian nanti yang pengawas ke pengawas, dan yang kesariahan nanti biar dari DPS yang akan menjawabnya. Untuk itu monggo kepada Pak Haji Firdaus ya, untuk menjawab saran, pertanyaan, usul dari anggota yang sudah masuk kepada kami. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, tibalah untuk menjawab dan menyampaikan menerima saran yang telah masuk pada angket. Bahwa tadi telah disampaikan brosur ini sudah diterima oleh panjenengan 15 hari yang lalu, atau mungkin seandainya kurang puluhan hari. Sehingga berapa hari itu untuk mengkaji dan memberikan satu pertanyaan lewat angket. Maka disimpulkan kebanyakan angket yang masuk, satu, mengucapkan selamat dan menerima, semoga BTM Pemalang semakin berkembang dan semakin jaya. Kan tapi ada saran yang perlu disampaikan, yang pertama antara lain, BTM agar uang sakunya ditambah. Jawabannya silakan dibuka sangunya di amplop yang telah panjenengan terima. Kemudian ada yang kedua, saran agar piutang dibuka di sini. Nah, ini aturan OJK tidak itu karena kita sudah open loop, jadi tidak ada piutang yang mungkin yang bertanya itu biasa koperasi yang pakai close loop, yang hutangnya hanya untuk anggota saja. Baik yang saya hormati, kemudian berikutnya ada saran agar promosi atau saran untuk BTM agar meningkatkan, memberikan programnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui medsos, sehingga jangkauan pelayanannya dapat semakin luas dan semakin banyak yang merasakan manfaat keberadaan BTM. Oke, dijawab, terima kasih dan ditindaklanjuti. Kemudian ada hal yang perlu, BTM perlu meningkat, katanya belum sehat, tapi tadi sudah dijawab bahwa BTM itu sehat. Kemudian BTN perlu kerjasama sinergitas, sudah dijawab tadi pada sambutan, sudah sinergitas. Kemudian perlu adanya peningkatan pendapatan bersumber dari pendapatan operasional sehingga SHU yang diterima anggota benar-benar berasal dari BTM. Ini mohon nanti akan dijelaskan, mohon bantuan kepada JM untuk menyampaikan jawaban ini. Baik yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kepada JM untuk menyampaikan masalah operasional, non operasional. Silakan. Terima kasih, izin menyampaikan, menambahi langsung saja yang disampaikan oleh Pak Firdaus bahwa unit operasional PTM Pemalang adalah Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, di mana ini dasar operasional adalah POJK tahun 41 tahun 2024. Jenis usahanya adalah 3 Bapak Ibu semua, yaitu
jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan. Yang kedua adalah pengelolaan simpanan, yang ketiga adalah pengembangan usaha ataupun tadi pendampingan usaha dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Di sumber dana, di pengelolaan dana ini ada dua, dari modal, yaitu dari Bapak Ibu semua berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan modal lainnya. Kemudian dana masyarakat, Bapak Ibu semua. Dana masyarakat ini adalah pinjaman kita kepada masyarakat yang sewaktu-waktu harus dikembalikan karena nilai trust kepada dari masyarakat terhadap PTM. Dana masyarakat terdiri dari prinsipnya syariah, tabungan mudharabah, dan tabungan wadiah. Kemudian untuk pengelolaan dana ataupun pembiayaan dan pinjaman, ini ada pembiayaan. Kemudian selisih dari sumber dana yang kita terima dengan pengelolaan dana, maka ada namanya cash ratio ataupun penempatan dana kita di bank. Ini untuk cadangan sewaktu-waktu apabila dana masyarakat atau hutang pada masyarakat itu kita wajib mengembalikan. Ya. Sehingga selisih itu adalah masuk ke penempatan pada bank. Kedua ini, ya, pembiayaan dan penempatan dana, ini kita akan mendapatkan pendapatan operasional. Sekali lagi, ya, semuanya adalah pendapatan operasional. Kemudian kemarin di laporan Bapak Ibu yang diterima ada namanya pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional itu adalah pendapatan penempatan bagi hasil di bank, penempatan dana, selisihnya itu. Ya, karena ada sesuatu hal yang semestinya masuk ke pendapatan operasional, kita pecah menjadi dua, sebagian masuk pendapatan non operasional. Sewaktu-waktu ini kita nanti bisa sampaikan, tidak di forum ini. Kemudian antara pendapatan, ya, kita muncul biaya-biaya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah biaya dana masyarakat atau biaya bagi hasil. Bapak Ibu semuanya menempatkan di BTM tentunya ada namanya bagi hasil. Itu yang harus kita bayarkan kepada masyarakat. Itu namanya muncul biaya, namanya cost of fund, biaya bagi hasil. Kemudian ada namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional ini namanya overhead cost, ada biaya pengelolaan operasional BTM, nah, biaya gaji, kemudian CKPN adalah cadangan kerugian piutang, kemudian rasio. Untuk mencukupi rasio keseluruhan modal, maka dibutuhkan ada biaya penambahan modal. Nah, itu masuk adalah overhead cost semua, sehingga antara selisih pendapatan dengan overhead cost atau biaya operasional dan cost of fund, biaya bagi hasil, maka ketemu sisa hasil usaha. Maka kemarin yang kami tampilkan sesuai dengan KAP, ya, sesuai dengan penyesuaian dari KAP, kita ada membuka SHU ada 1,66 miliar sekian. Nah, ini dibagikan kepada anggota. Nah, anggota ini terdiri dari dua, anggota pribadi dan anggota ex officio. Ya. Kemudian ini penting yang kemarin tadi pagi kami sampaikan ke Buya dan ke Bapak-Bapak semuanya di laporan LPJ bahwa kita juga ada namanya dari pembagian SHU itu ada namanya SHU untuk Perserikatan Muhammadiyah 20%, walaupun Muhammadiyah tidak masuk menjadi anggota ex officio. Ditambah Muhammadiyah yang masuk menjadi anggota berupa anggota ex officio. Sehingga dari angka 1,66 miliar sekian, 4,6,37% ini masuk ke Muhammadiyah. Tentunya sesuai dengan komposisi simpanan pokok, simpanan wajib, masing-masing cabang, masing-masing daerah. Begitu juga ada penambahan dari masing-masing amal usaha Muhammadiyah yang ikut keanggotaan. Mohon maaf Mas, slide kedua. Yang kedua adalah menanggapi untuk menambah dari pendapatan yang ada pertanyaan yang kemarin dari anggota adalah kita ada rencana bisnis di tahun 2025 yang terkait dengan marketing. Yang pertama adalah menaikkan
outstanding pinjaman pembiayaan. Jadi kami tadi sudah menyampaikan rencana bisnisnya itu untuk pelaku usaha mikro, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Semua itu sudah ada gambarannya. Kemudian yang kedua adalah menaikkan jumlah nasabah debitur. Sebagaimana kita punya 7 kantor cabang, ya, kita mempunyai tanggung jawab masing-masing cabang untuk ikut mensejahterakan, memperdayakan masyarakat setempat. Ya, contoh misal kantor cabang Moga mempunyai tanggung jawab 2, PCM Pulau Sari dan PCM Moga dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menaikkan pembiayaan dengan rate margin minimal 1,5% per bulan. Ini kita kisaran saja, ya. Kalau bagi yang entrepreneur ini tidak begitu mahal, ya. Jadi kita menaikkan rata-rata cost of fund. Kemudian menciptakan inovasi-inovasi dari produk pembiayaan. Di antaranya adalah kita insya Allah sudah membuka talangan haji. Ya, mudah-mudahan besok pagi Bapak Ibu di pengajian ahad pagi berbondong-bondong buka pembiayaan talangan haji. Nanti bisa menghubungi Mbak Indah Afriani sebagai manajer marketing dan besok pagi insya Allah kita buka stand di gedung DPRD. Silahkan. Itu diantaranya adalah menciptakan inovasi-inovasi produk terbaru. Kemudian menaikkan dana-dana murah dari masyarakat berupa wadiah. Di antaranya adalah kita sudah melakukan sentralisasi keuangan di Muhammadiyah dimulai dari pimpinan daerah Muhammadiyah Pemalang. Ini ada 5 amal usaha pendidikan sudah kita sentralisasi, ditambah dengan transaksi semua keuangan LASIS sudah tersentral di BTM dengan tabungan wadiah. Dan begitu juga Bapak Ibu semuanya, silahkan mohon maaf daripada penempatan dana-dana di lembaga lainnya yang maaf tidak bermanfaat di Perserikatan Muhammadiyah, tolong dipindah saja untuk Muhammadiyah, ya. Supaya lebih produktif kita biayai dengan LKM atau UMKM dari warga Muhammadiyah. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih Pak yang saya hormati. Yang terakhir ada saran lagi. Dan ini kami memberikan saran kepada berikut, sebagai berikut, khusus kepada karyawan warga Muhammadiyah yang hendak mengajukan kredit, bantuan, dana ke PTM, bisa mendapatkan keringanan. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi sudah disinggung oleh Bapak Anwar Abbas dan Bapak, mari warga Muhammadiyah jangan takut berusaha dan jangan takut memberikan bagi hasil. Karena dengan usaha yang sungguh-sungguh nanti bagi hasilnya panjenengan akan lebih banyak mendapatkan. Itulah Bapak saya hormati, monggo setiap karyawan mengajukan saja datang ke situ, insya Allah akan dilayani dengan baik sesuai dengan ketentuan SOP yang ada. Yang terakhir, bahwa dulu DPS adalah diangkat oleh pengurus dan ini sudah 2 tahun, maka lewat kesempatan ini saya sampaikan bahwa Muhammad Jamaluddin detik ini, hari ini, menit ini diangkat kembali menjadi DPS sampai waktu rapat anggota tahunan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian ada yang terlewat ya Bapak Ibu, bahwa di kepengurusan ini ada 2 orang yang mengundurkan diri ya. Pengurus yaitu Pak Sukri kemudian Bu Rurah. Mungkin dari pengawas bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan informasi, dan ini memang mengharuskan undang-undang dan anggaran dasar harus disampaikan kepada anggota. Sebelum itu saya tegaskan lagi bahwa laporan posisi keuangan
bahwa pertanggungjawaban ini sudah diaudit oleh akuntan publik Sarastanto. Itu sudah dimasukkan ke dalam halaman 41. Jadi ini bukan internal, dari pihak eksternal akuntan publik sudah melakukan audit. Dan biasanya ini sangat meyakinkan. Kemudian yang kedua, bahwa ada 2 orang pengurus, yaitu Bapak Sukriyanto SPD dan Ibu Masruroh, bahwa untuk periode untuk mendatang mereka mengundurkan diri karena kesibukan yang tidak mungkin lagi aktif di sebagai pengurus BTM Pemalang. Dari kedua pengurus tersebut itu secara resmi sudah mengundurkan diri. Dan ini saya sampaikan kepada anggota berkaitan dengan kerja selanjutnya itu akan kami putuskan dalam rapat pengurus dan pengawas di DPS. Nanti akan ada penyampaian dari pengawas dan pengurus kepada anggota. Jadi pada saat ini kami sampaikan bahwa Bapak Sukriyanto SPD dan Ibu Masruroh mengundurkan diri per 31 Desember tahun 2024 sebagai pengurus Koperasi BTM Pemalang. Demikian yang ingin kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak ya. Jadi Pak Sukri mengundurkan diri karena beliau lagi fokus untuk pekerjaannya. Ya. Kemudian Bu Ruroh mengundurkan diri karena beliau juga lagi fokus ke pekerjaannya, di mana di desanya, karena beliau sebagai bendahara desa itu lagi banyak aplikasinya, ya, sehingga akhirnya kurang fokus kalau harus ngurus PTM juga. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, dari laporan-laporan itu ya, maka kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu pengesahan. Yang pertama, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2024 bisa disahkan? Terima kasih. Apakah laporan pertanggungjawaban pengawas tahun 2024 bisa disahkan? Terima kasih. Apakah laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 bisa disahkan? Apakah pengunduran diri Saudara Sukriyanto sebagai anggota pengurus bisa disahkan? Apakah pengesahan pengunduran diri Saudara Masruroh sebagai anggota pengurus juga bisa disahkan? Yang terakhir, apakah bisnis proses rencana kerja proyeksi BTM Pemalang tahun 2025 juga bisa disahkan? Terima kasih. Sekarang kami bacakan berita acara RAT pada hari ini. Berita acara pengesahan keputusan RAT 8 tutup tahun buku 2024. Pada hari ini Sabtu 23 Sa'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2025 Miladiah, bertempat di halaman SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, telah dilaksanakan RAT Koperasi LKMS BTM Pemalang tutup tahun buku 2024. Memutuskan dan mengesahkan: 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas syariah tahun 2024. 2. Pembagian sisa hasil usaha tahun 2024. 3. Mengangkat Ustadz Muhammad Jamaluddin
sebagai pengawas syariah periode 2025 sampai 2027. 4. Mengesahkan pengunduran diri Saudara Sukrianto sebagai anggota pengurus. 5. Mengesahkan pengunduran diri Saudari Masruro sebagai anggota pengurus. Dan yang ke-6, menerima rencana bisnis atau proyeksi koperasi LKMS PTM Pemalang tahun 2025. Demikian sidang pengesahan rapat anggota tahunan PTM Pemalang tahun buku 2024 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari kita manfaatkan PTM ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita bersama-sama bisa memanfaatkan PTM Pemalang, ke depan PTM Pemalang akan jauh lebih baik. Akhirul kata, nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pengumuman yang belum dapat nasi mohon bersabar karena armada sedang meluncur ya. Untuk kekurangannya ya. Jadi sekali lagi yang belum dapat nasi mohon bersabar ya karena armada sedang meluncur dan kami harap menunggu karena nanti kalau tidak mubazir ya. Mohon bersabar sebentar ya. Terima kasih. Udah kan? Oh iya. Oh iya, non. Oh mau ini. Oh tutup. Oh iya, katanya belum tutup. Marilah kita akhiri ya RAT tahun buku 2024 ini dengan sama-sama membaca Kafatul Majid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Nuwun Pak Ustaz.